Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Roro Walanda Frikalora dari 10 MIPA 3, nomor urut 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sosial ekonomi Kerajaan Banten. Dimulai dari kehidupan sosial Kerajaan Banten. Sejak Banten diislamkan oleh Fatahillah tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajarannya Islam. Sesudah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, imbas Islam makin berpengaruh di kawasan pedalaman. Pendukung kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yakni ke kawasan Banten Selatan yang dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan, yang artinya Pasundan pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi usang dan menolak imbas balik Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayoso cukup baik. Alasannya ialah karena Sultan Ageng Tirtayoso masih memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun sehabis Sultan Ageng Tirtayoso wafat dan adanya campur tangan Belanda dalam banyak sekali kehidupan sosial masyarakat berubah merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten di Tumpang 5 dan bangunan gapura-gapura di Kaibon Banten. Yang di samping itu bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Cardil, orang Belanda, pelarian dari Batavia yang sudah menganut agama Islam. Susunan istananya masih mirip dengan istana raja di Eropa. Sekilas tentang kehidupan sosial, mereka masih menerapkan sistem timbal balik. Kerajaan akan membina hubungan baik terhadap negara manapun yang ingin membina hubungan baik dengan kerajaan. Namun, ia bisa memberi perlawanan terhadap bangsa manapun yang mengganggu kedaulatan kerajaan. Sayangnya ini hanya berlangsung pada masa Sultan Ageng Tirtayoso saja, karena pada masa kepemimpinan Sultan Haji, Kerajaan Banten justru mengalami keruntuhan karena masa itu Kerajaan Banten berada di bawah naungan Belanda yang ingin menguasai pemerintahan dan perekonomian Banten sepenuhnya. Sejak kematian Sultan Ageng Tirtayoso, pemerintahan Kerajaan Banten mengalami banyak kemunduran. Itu karena terjadi perebutan tahta dan perang saudara hingga akhirnya Banten dikuasai oleh Belanda. Ini merupakan gambar kerajaan Banten pada saat itu, dan ini masih kepemimpinannya Sultan Ageng Tirtayoso. Untuk kehidupan ekonomi kerajaan Banten itu sendiri, dia masih bertumpu pada bidang perdagangan karena memiliki bahan ekspor penting yaitu lada sebagai daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayoso sanggup berubah menjadi bandar perdagangan dan sentra penyebaran agama Islam. Faktornya itu pertama, letak dan posisinya strategis dalam lintas perdagangan. Kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka, namun pribadinya menuju ke Banten. Dan nomor tiga, Banten memiliki materi ekspor penting yaitu lada tadi. Dan Banten yang menjadi maju banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Di kota dagang, Banten segera terbentuk perkampungan-perkampungan berdasarkan asal bangsa itu sendiri. Mirip-mirip dengan orang Arab mendirikan kampung Pajokan, orang Cina yang mendirikan kampung Pacinan, dan orang-orang Indonesia mendirikan kampung Banda dan Jawa. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.